Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-9 kali ini Bapak akan membahas tentang nama malaikat beserta tugasnya. Di sini kalian diminta untuk menghafalkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Sebelum kita mulai pelajaran, akan Bapak absen dulu ya. Nari Munazar, ada Abdul Qais, ada Faisal Adha, ada Nurhaliza, ada terus Wais Al-Qarni, ada Faisal Muzakir, ada Yes, ada. Dapat partisipan dulu, ada berapa nih? Biar nggak usah disebut satu. Masuk semua ya hari ini ya. Oke, sekarang kalian dengarkan dan catat, karena nanti ada pertanyaan di akhir. Bentar ya. Oke. Nah, sini kita akan menghafalkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang pertama. Malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Pada zaman modern ini sudah tidak ada lagi nabi atau rasul. Jadi nabi ataupun malaikat tidak akan nambah lagi nih. Sebab Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir sudah meninggal dunia ribuan tahun silam. Maka dari itu, selain menyampaikan wahyu, tugas malaikat Jibril saat ini adalah meniupkan roh ke dalam janin yang ada di dalam kandungan. Jadi kan kalau zaman dulu kan malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu ya dari Allah itu kepada Nabi. Nah, karena Nabi sudah tidak akan bertambah lagi, jadi malaikat Jibril tugasnya ada dua. Menyampaikan wahyu pada zaman dulu, kalau sekarang itu meniupkan roh ke dalam janin yang ada dalam kandungan. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu hamil, itu bayinya itu rohnya itu dari malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril yang diberikan Allah pada malaikat Jibril. Yang kedua itu ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada setiap makhluk hidup di bumi. Semua makhluk hidup bukan hanya manusia, tetapi hewan, tumbuhan, dan lainnya. Memang akan mendapatkan rezeki masing-masing melalui malaikat Mikail. Dan cuma memberikan rezeki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur panas, hujan, dan tanaman yang ada di bumi. Nah, jadi kalau misalnya kalian meminta rezeki kepada Allah nih, nanti malaikat Mikail yang ngasih nih, oh ini buat Faisal, ini buat Hari, ini buat Gois. Gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah, karena Allah sudah mentugaskan malaikat Mikail untuk mengatur rezeki manusia masing-masing. Selain memberikan rezeki kepada manusia, malaikat Mikail juga memberikan rezeki kepada hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kalian merawat hewan, rezekinya double. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat. Sangkakala adalah sejenis trompet sebagai penanda hari kiamat. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka terjadilah kiamat dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati atau meninggal. Tak hanya satu kali, Allah juga akan memerintahkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Tiupan sangkakala yang kedua membangunkan kembali seluruh makhluk hidup dan disebut sebagai hari kebangkitan. Jadi jika suatu saat nanti terjadi kiamat nih, tanda itu adalah bunyi trompet yang kencang dari malaikat Israfil ini. Nah, di saat trompet itu dibunyikan oleh malaikat Israfil,
nanti akan terjadi kiamat tuh. Kiamat itu apa ya? Seperti hancurnya bumi lah, atau alam semesta ini akan hancur, jadi meninggal semua nanti. Nah, pas udah meninggal semua, malaikat Israfil niupin lagi nih trompetnya yang kedua kali. Untuk apa? Untuk membangkitkan seluruh makhluk hidup dan disebut sebagai hari kebangkitan. Dan nanti di hari kebangkitan itu kita akan dihisap sesuai amal ibadah masing-masing. Yang keempat ada malaikat Israel. Catat nih biar nggak lupa. Maaf. Malaikat Israel, kalau malaikat Jibril adalah meniupkan roh atau nyawa kepada janin. Nah, tugas malaikat Israel ini sebaliknya gitu. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini akan didatangi malaikat Israel jika waktu kematiannya telah tiba. Jadi kalau misalnya kalau manusia mau meninggal, itu nanti akan didatangi dulu nih sama malaikat Israel. Malaikat Israel itu izin untuk mencabut nyawanya karena ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang bilang juga 30 hari sebelum hari kematian orang tersebut itu dia udah ada di langit sebenarnya. Jadi di bumi itu dia udah nggak sadar lah. Gitu. Itu karena udah dicabut mungkin rohnya sama malaikat Jibril, cuma nyawanya belum. Bukan cuma manusia, hewan juga seperti itu. Kalau misalnya kalian punya hewan peliharaan, terus tiba-tiba meninggal, kadang nggak sakit, walaupun kalian semangat terus, ya kalau sudah waktu untuk meninggal, kita nggak bisa berkehendak lain kecuali mengikhlaskan. Yang kelima itu ada malaikat munkar. Nah, setelah nyawa manusia dicabut nih oleh malaikat Israel dan ia meninggal dunia, maka di dalam kubur manusia akan bertemu dengan malaikat munkar. Malaikat munkar akan bertanya soal keimanan dan mendatangi manusia yang seringkali berbuat keburukan dalam hidupnya. Di dalam Al-Quran dideskripsikan malaikat munkar adalah sosok menyeramkan yang membawa palu godam sebagai senjatanya. Ia akan bertanya kepada manusia, dan jika sang manusia tersebut tidak dapat menjawab, malaikat munkar akan memukul kepala manusia itu menggunakan senjatanya hingga hancur. Manusia itu akan dibangkitkan kembali dan ditanya pertanyaan yang sama. Malaikat munkar akan memukul senjatanya jika manusia tidak bisa menjawab. Begitu seterusnya hingga hari kebangkitan tiba. Nah, pas kalian meninggal nih dalam kubur, nanti akan ditanya nih oleh malaikat munkar nih soal-soal keburukan yang telah kalian jalani di dunia. Sampai malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua sehingga hari kebangkitan itu tiba. Seperti itu. Yang keenam malaikat nakir. Malaikat nakir kebalikan dari malaikat munkar. Malaikat nakir akan datang ke dalam kubur dan menanyai manusia soal kebaikannya. Dikisahkan dalam Al-Quran, malaikat nakir memiliki wajah yang ramah dan menyenangkan. Diceritakan pula jika manusia didatangi oleh malaikat nakir, maka orang tersebut akan masuk surga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian meninggal di dalam kubur, didatangi sama malaikat nakir nih, insya Allah surga. Tapi kalau malaikat munkar, ya udah kalian akan ditanya terus hingga dipukul oleh palu godamnya malaikat munkar hingga hari kebangkitan. Yang ketujuh ada malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua amal baik manusia selama masih hidup di dunia. Diceritakan dalam Al-Quran, catatan amal baik yang dibuat oleh malaikat raqib ini nantinya akan menjadi penyelamat dan pertimbangan seseorang untuk masuk surga. Nah, jadi kalau misalnya kalian berbuat baik tuh akan catat tuh oleh malaikat raqib. Walaupun kebaikan kalian sekecil biji sawi pun itu akan catat oleh malaikat raqib. Jadi jangan pernah ragu untuk berbuat baik walaupun kebaikan itu sekecil biji sawi. Yang kedelapan ada malaikat atid.
Malaikat atid ini kebalikan dari malaikat raqib. Malaikat atid mencatat semua amal buruk manusia yang dilakukan selama kehidupannya di dunia. Keburukan dan kejahatan sekecil apapun tak luput dari catatan malaikat atid. Dengan adanya malaikat atid, ini semoga kita semakin berhati-hati dalam bertindak. Jadi kalau kalian mau melakukan kejahatan atau keburukan sekecil biji sawi pun itu bakal dicatat oleh malaikat atid. Kaki kalian pun melangkah satu langkah ke dalam bar, diskotik, atau tempat-tempat yang tidak disukai Allah, itu akan dicatat tuh oleh malaikat atid. Jadi hati-hati lah dalam bertindak. Tangan aja kalau misalnya mau mukul orang, itu kan keburukannya. Itu mau mukul nih, itu pasti dicatat sama malaikat atid. Jadi ya berbuat kebaikan lah selama kehidupan ini, jangan berbuat keburukan ataupun kejahatan. Apalagi melakukan hal-hal yang Allah benci. Banyak yang Allah benci itu. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Nah, yang ke-9 ini ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dikisahkan dalam Al-Quran, sosok malaikat Malik adalah kasar dan keras. Malaikat Malik bertugas demikian sesuai dengan perintah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan deskripsi surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaga ya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau misalkan masuk neraka nanti, nauzubillah min dzalik, itu bahan bakar api neraka itu dari manusia dan batu. Penjaga juga malaikat-malaikat yang kasar dan keras, ada malaikat Zabaniyah, malaikat siapa lagi, banyak malaikat kasar dan keras. Next, terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai tempat yang indah dan merupakan hadiah bagi mereka yang selalu beriman kepada Allah SWT selama hidupnya. Itu dia 10 nama malaikat dan tugasnya yang diyakini dalam Islam. Semoga bisa menambah keimanan kita terhadap Allah SWT. Nah, di surga nanti, kalau kalian masuk surga, insya Allah itu akan ketemu dengan malaikat Ridwan. Semua hal yang haram, yang dibenci Allah di dunia, itu semua akan halal di surga nanti. Mau kalian minum minuman keras pun nanti akan jadi minuman yang halal di surga nanti. Jadi untuk mencapai masuk surga itu butuh kesabaran dan keikhlasan. Sabar aja di dunia ini, jangan berbuat keburukan, jangan berbuat kejahatan. Terus berbuat kebaikan, ibadah, minta kepada Allah diampuni dosa-dosanya. Ketemu orang jangan judes, senyum aja senyum. Jangan bikin orang benci lah pokoknya. Seperti itu. Nah, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin sekarang juga waktunya sudah waktu ganti jam pelajaran ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.